Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda, dan tentunya saya sudah tidak sendiri nih di studio, sudah kedatangan narasumber kita nih dari Klinik Haji Suhendar. Ada Kang Bayu Suhendar. Kang Bayu, ya. kumaha daman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Nah, pemirsa SMTV tentu yang menjadi penasaran untuk Anda pemirsa SMTV, kenapa sih Kang Bayu Suhendar ada sekarang di studio SMTV? Tentunya erat kaitannya dengan Klinik Haji Suhendar. Ini salah satu pengobatan alternatif solusi terpercaya sejak tahun 1970. Nah, kita akan berbincang nih dengan Kang Bayu. Kang Bayu, boleh penjelasannya nih untuk Klinik Haji Suhendar ini berdirinya kapan, dan Klinik Haji Suhendar ini tentang apa begitu kliniknya? Betul. Jadi klinik alternatif Haji Suhendar ini praktek atau berdiri sejak tahun 1970-an ya. Nah, untuk pengobatan sendiri ini adalah spesialis untuk pasangan suami istri atau untuk keluhan pria, untuk para pejantan tangguh gitu ya. Iya, jadi ini untuk Anda pemirsa SMTV, khususnya para kaum Adam ya. Betul. Nah, para kaum Adam ini juga berkaitan kalau Klinik Haji Suhendar tadi sesuai yang diutarakan oleh Kang Bayu mengenai masalah pasutri, khususnya di permasalahan mungkin organ reproduksi atau permasalahan seksual di kaum Adam. Ya, betul. Seperti misalkan contohnya adalah ejakulasi dini atau tidak tahan lama saat melakukan hubungan intim. Yang kedua adalah lemah syahwat. Lemah syahwat itu fungsi ereksi itu tidak maksimal. Yang ketiga ada impotensi. Impotensi itu kalau untuk kaum pria ya tidak bangun sama sekali, tidak ada ereksi sama sekali. Nah, yang paling terakhir adalah untuk memaksimalkan ukuran Mr. P. Jadi ukuran Mr. P itu kita bisa maksimalkan dengan paket, nanti mengambil paket pasar kelam. Oh gitu. Iya. Tahu pasar kelam apa, Mbak? Enggak. Apa? Ya, pasar kelam itu adalah panjang, besar, keras, dan tahan lama. Oh, pasar kelam panjang, besar, keras, dan tahan lama. Keras dan tahan lama. Itu ada istilahnya pasar kelam. Betul. Nah, untuk Anda juga pemirsa SMTV yang masih penasaran untuk Klinik Haji Suhendar ini, terutama mengatasi permasalahan seksual tadi, khususnya untuk Mr. P ya. Betul. Nah, untuk para kaum Adam, nah masalah-masalah juga mungkin gangguan kesehatan yang dialami oleh kaum pria ini tadi ada beberapa banyak ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau kaum pria ini mungkin berbeda dengan kaum perempuan ya, karena saya perempuan, biasanya kan kalau perempuan lebih cenderung untuk teliti, cermat gitu. Kalau pria itu kebanyakan kan lebih kecuek gitu. Ini seberapa banyak gangguan yang memang dirasakan oleh para pria, khususnya untuk gangguan masalah seksual ini? Ya, yang kebanyakan datang ke tempat praktek kita kurang lebih 80% laki-laki itu menderita ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Jadi ejakulasi dini itu seperti tadi saya bilang adalah tidak tahan lama saat melakukan hubungan intim gitu. Sedangkan untuk durasi standar tahan lama itu berapa lama untuk pria? Itu kurang lebih antara 15 menit ke sana, itu termasuk standar. Gitu. Jadi misalkan kalau jadi yang kurang dari 15 menit masuk kurang standar, betul. Jadi istilahnya pasangan itu belum klimaks, istri itu belum merasa kepuasan gitu. Ada kadang-kadang baru 1 menit udah keluar gitu, ataupun disebut dengan editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Jadi tidak menghasilkan. Banyak sekali istilahnya. Atau istilah dari ininya adalah di tempat kita adalah kuku bima. Kuku bima. Kurang kuat bini marah-marah atau manyun seperti itu. Banyak sekali istilah. Nah, ini Klinik Haji Suhendar, Kang Bayu, alamatnya di mana nih pemirsa? Kalau untuk alamat kita yang di sini di Bandung, kita di dekat perumahan Bumi Panyilekan, di Blok I9 nomor 14 ya, Cipadung Kidul, tepatnya Kecamatan Panyilekan. Patokannya dekat stasiun Cimekar. Gitu. Juga ada juga di daerah Katapang, Kabupaten Bandung, dan juga ada di daerah Cimahi. Nah, untuk alamat nanti di layar kaca juga. Nah, untuk alamat nanti ada nih pemirsa SMTV, sekaligus punya nomor handphone ya yang bisa dihubungi. Nah, Kang Bayu juga berbicara mengenai tadi ada beberapa permasalahan. Yang pertama dibahas tadi ejakulasi dini. Nah, itu ada gejala-gejalanya tidak ejakulasi dini itu? Kalau gejala ejakulasi dini biasanya ketika nanti berhubungan, yang namanya masih muda kan kadang-kadang masih normal ya. Kalau gejala-gejala awalnya biasanya sih gairah menurun. Terus yang keduanya yaitu jelas dari ketika berhubungan itu tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Terus juga kalau laki-laki biasanya di saat melakukan hubungan mudah sekali keluar cairan yang bening itu di bagian kemaluannya. Iya, kalau untuk ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi kaitan dengan kondisi psikologi si pria juga, ini tentunya kan akan berpengaruh. Itu sangat berpengaruh juga. Sangat pengaruh sekali, apalagi zaman sekarang kan banyak juga gaya hidup
hidup dan juga seperti dari pola makan ya. betul, pola makan yang tidak diatur. Contoh juga ada dari gaya hidup, ada juga seperti kebanyakan melakukan jurus 51. Jurus 51 apa? Ya. Onani kalau bahasanya. Oh iya. Jadi satunya itu, limanya ini gitu ya. Jadi kalau untuk pria hindari yang namanya jurus 51 ataupun yang masturbasi dalam perempuannya ya, itu coba dihindari karena efek sampingnya sangat besar. Efek sampingnya sangat besar dan tentunya juga banyak hal nih pemirsa SMTV yang bisa ditangani permasalahan di Klinik Haji Suhendar, khususnya ini permasalahan seksual di kaum pria. Nah, untuk dialog kesehatan kita pada kesempatan hari ini tentunya akan membahas tidak hanya ejakulasi dini saja ya. Betul. Nah, ini kaitan dengan selain tadi ejakulasi dini, kemudian ada apa lagi nih yang bisa ditangani? Betul, lemah syahwat, terus juga ada impotensi, terus memaksimalkan ukuran. Kalau untuk pria biasanya untuk kesuburan ataupun diabetes itu pengaruh terhadap vitalitas dan juga hernia atau turun berat juga kita ditangani di kita. Iya, gitu. Jadi benar-benar dikupas. Nah, untuk metode nih, metode penanganannya seperti apa? Kan tadi baru dibahas satu ya, ejakulasi. Nanti kita akan bahas satu-satu yang lemah syahwat, impoten itu perbedaannya seperti apa. Apakah penanganannya untuk setiap pasien berbeda tergantung keluhan yang dirasakan atau bagaimana? Kalau untuk metode kita terapkan metode pertama dan metode terapi luar, yaitu dengan metode totok saraf yang kita mulai dari telapak kaki hingga ke simpul-simpul saraf vitalitas. Nah, yang kedua ada terapi dalam. Terapi dalam itu dengan metode ramuan herbal. Jadi ketika pasien sudah diterapi nanti akan ada ramuan herbal yang berfungsi untuk memaksimalkan hasil terapi. Gitu. Iya, jadi metodenya dengan terapi dan juga ramuan herbal. Terapinya berupa totok tadi ya? Totok saraf juga ada juga terapi bakar. Nah, terapi bakar itu nanti dengan totok api, di mana ketika totokan ini kita tidak fungsi dengan tangan kita, nanti baru dengan terapi api ini supaya lebih lancar lagi. Lebih lancar lagi. Kang Bayu nih berbicara kalau Klinik Haji Suhendar tadi kan 1970. Berarti sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 52 tahun. Betul. Jadi dari generasi-generasi, jadi dari bapak itu kita diturunkan ke anak-anaknya, dari anaknya ya kita semua terapisnya gitu. Iya. Kalau Kang Haji Suhendar ini kan kliniknya langsung Haji Suhendar, berarti brand. Betul. Nah, ini nama tokoh Haji Suhendar ini boleh dijelaskan dulu nih. Latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya mending bapak ini memang di bidang pengobatan. Kalau Kang Bayu memang keturunan generasi betul. dari Jadi kita dari anak-anak juga, dari masih saudara juga, tapi kalau kita saya anaknya juga gitu ya. Jadi khusus untuk penanganan vitalitas, nanti itu yang terapis itu ada anak, ada keponakan juga, pokoknya semua dari generasi dari Bapak Haji Jadi Suhendar. memang turun-temurun. Ya, turun-temurun. Jadi tidak bisa sembarangan orang yang terapis seperti itu. Kalau khusus untuk pengobatan vitalitas. Karena ini kenapa? Karena namanya fungsi vitalitas kan sangat erat sekali ya. Kalau misalnya sembarangan terapis, bukannya bagus malah loyo kan repot. Apalagi itu sangat sensitif ya, karena bersinggungan dengan organ vital laki-laki. Nah, Haji Suhendar ini termasuk Kang Bayu ya adalah keturunannya. Selain di Bandung tentunya banyak ya cabangnya. Ya, kebetulan saat ini kita fokus di Jawa Barat, yaitu di daerah ya tadi seperti yang di Bandung, Cimahi dan Katapang ya. Gitu ya. Untuk di luar kita saat ini belum buka lagi karena kenapa? Karena kita lebih fokus karena kebanyakan kalau yang terapisnya sembarang orang, nah itu takutnya kan iya, jadi untuk izin lisensi juga tidak sembarangan ya, harus yang memang sudah ahli. Nah, kalau Kang Bayu ini memang diturunkan langsung ya dari Pak Haji. Diturunkan langsung dari Bapak. Saya ikut Bapak itu kurang lebih pas terjun di pengobatan ke tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 udah terjun, praktek di Bandung, praktek di Cimahi, dan juga dulu di Bekasi pernah praktek juga. Iya, soalnya kan kalau untuk terapi itu butuh keahlian ya. Jadi tidak bisa sembarang orang. Nah, kalau Kang Bayu sendiri berarti kalau Bapak tadi dari tahun 2000 ya? Kalau Bapak tahun 1970. Oh, 70 ya, Kang Bayu dari 2000. Tahun 2000 saya terjun ke prakteknya. Ya, kalau yang datang ke Kang Bayu nih kebanyakan usia berapa? Rata prianya. Kalau dulu usia dari 25 ke sana ya. Kalau zaman sekarang banyak dari usia 19 ke bawah juga, atau 19 20 udah banyak karena itu dari pergaulan dan sebagainya. Udah mereka mengalami keluhan-keluhan vitalitas. Keluhan vitalitas. Kalau untuk penanganan seperti yang tadi kalau kan ada tadi pergaulan. Mungkin kalau yang salah pergaulan ada yang terkena PMS juga. Itu bisa ditangani. Bisa nanti diperiksa dulu seberapa parah keluhannya. Baru nanti kalau misal kita bisa tangani secara alternatif, kita tangani. Kalau tidak kita sarankan secara medis. Jadi kita tidak lepas dari medis juga. Kalau memang ini harus penanganan secara medis, kita serahkan ke medis. Seperti itu. Iya. Nah, untuk Anda juga nih pemirsa SMTV ya, boleh dicatat tentunya alamat Klinik Haji Suhendar sudah terpercaya sejak tahun 1970. Alamatnya tercantum nih di bawah ini, dan juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya.
ini Kang Bayu sudah memegang dari tahun 2000 ya, tahun 2000. Berarti sudah berpengalaman. Nah, kita juga masih akan berbincang nanti dengan Kang Bayu seperti apa gangguan-gangguan masalah kesehatan pada pria akan dibahas satu-satu. Tadi masih tentang ejakulasi dini, tentunya ada ramuan juga nih di sini seperti apa. Nah, apakah ramuannya dibuat khusus atau seperti apa? Jangan kemana-mana ya, masih akan kita lanjutkan di klinik terapi pengobatan alternatif Klinik Haji Suhendar. Gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual. Masalah gangguan seksual atau lebih dikenal dengan disfungsi seksual sangat meresahkan para pria. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa merasakan hubungan seksual yang lebih bergairah dan juga lebih memuaskan dengan pasangannya. Selain itu, para pria juga merasa rendah diri dan malu karena mereka jadi kurang maksimal di depan pasangan mereka. Saya Haji Suhendar. Alhamdulillah kami telah mendirikan Klinik Haji Suhendar sejak 1970, dulu dari keturunan Bapak, dari kakek Bapak ya. Sampai sekarang itu anak Bapak yang jadi terapis. Haji Suhendar terbukti mampu menuntaskan masalah pasutri. Ingin perkasa dan tahan lama? Datang saja ke Klinik Haji Suhendar. Beliau berpengalaman puluhan tahun, sejak 1970. Ramuan khusus Haji Suhendar diracik khusus dari bahan herbal pilihan dengan komposisi dan racikan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pasien di Klinik Haji Suhendar. Murni dari bahan alami, aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih dalam dialog kesehatan. Tentunya ini bersama Klinik Haji Suhendar. Masih ada Kang Bayu Suhendar ya. Beliau adalah keturunan generasi dari Pak Haji Suhendar yang sekarang sedang memegang Klinik Haji Suhendar di wilayah Bandung, Panjilekan, Cimahi dan juga Katapang ya. Semuanya ada di Bandung. Nah, tadi sebelum jeda memang pemirsa SMTV kita masih membahas bagaimana masalah-masalah atau gangguan-gangguan kesehatan yang dialami oleh pria. Nah, kaitan dengan kejantanan pria ini tentunya sangat sensitif ya. Betul. Karena mungkin kalau pria disinggung soal masalah ini ada perasaan minder atau rendah diri apabila yang tadi kata Kang Bayu kalau pasangannya tidak terpuaskan seperti itu. Nah, ada tolak ukur standar kepuasan itu kan mungkin tidak bisa berbeda-beda ya. Tapi kebanyakan kalau yang datang ke Kang Bayu ya untuk yang tadi sebelum ejakulasi dini itu tentunya kan sangat minim berarti ya dari segi waktu. Nah, untuk penanganannya seperti apa kalau untuk yang pasien yang ejakulasi dini? Betul. Jadi memang sama penanganan untuk ejakulasi dini, baik lemah syahwat, cuman dari segi durasi lamanya. Biasanya kalau ejakulasi dini mungkin antara 30 sampai dengan 40 menit. Kalau impoten atau lemah syahwat bisa 1 jam penanganan. Nah, kita sarankan untuk konsultasi vitalitas atau kejantanan ini datangnya bagusnya suami istri. Karena kenapa? Biasanya kan yang banyak mengeluh itu sebenarnya istrinya. Nah, jadi nanti ada konsultasi. Ada pihak konsultasi dulu sebelum kita terapi, nanti konsultasi sesi curhat. Betul. Ini kenapa? Bagaimana? Kan biasanya gitu nih istri saya nggak puas, lain sebagainya. Nah itu nanti ada di media konsultasi dulu, baru nanti ada pemeriksaan dulu. Jadi tidak langsung ke terapi. Pasien itu kita cek dulu penyebabnya apa, faktor pengaruh terhadap penyakitnya apa. Misal kalau orang ada diabetes itu akan mempengaruhi terhadap vitalitas. Gitu. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Selain tadi faktor psikologis, pemikiran juga itu kan sangat berpengaruh ya. Misalkan kebanyakan orang mentang-mentang kerja di kantor kan dalam artian dia tidak capek secara fisik, mereka tidak punya keluhan kejantanan. Padahal yang banyak kerja kalau misalkan pakai pikiran, otak itu banyak sekali mengeluhkan keluhan-keluhan vitalitas. Oh iya, kayak yang kerjanya duduk pusing, aja itu juga berpengaruh ya? Berpengaruh karena banyak saraf-saraf peredaran darah yang tidak lancar di situ, atau stresnya juga. Kita nanti ada dengan metode terapi untuk psikisnya juga ada. Oh iya, itu kalau untuk ejakulasi dini. Kalau tadi sempat Kang Bayu menyebutkan ada impoten dan lemah syahwat. Apa bedanya Kang Bayu? Lemah syahwat itu titik sebelum ke impotensi. Jadi sebelum impotensi itu pasti lemah syahwat dulu. Nah, tahap pertama tadi ejakulasi, yang kedua adalah lemah syahwat. Lemah syahwat itu fungsi vitalitas itu kurang. Jadi bangun untuk Mr. P ini tapi dia tidak keras.
Terus bangunnya lama gitu. Jadi kalau misalnya nunggu bangun kadang-kadang keburu ngantuk. Jadi butuh rangsangan yang lebih lama. Rangsangan yang ekstra juga seperti itu. Yang paling parah ke titik impotensi. Kalau impotensi itu diem aja, tidak bergerak sama sekali gitu. Itu Jadi yang udah titik paling parah. Betul. Nah, sekarang faktor ini bisa dipengaruhi karena faktor penyakit, yang kedua ada faktor umur, dan juga faktor kecapean juga bisa pengaruh. Tapi kalau di zaman sekarang itu ya banyak juga yang usia muda udah mengalami impotensi. Oh, banyak impotensi gitu. karena mungkin juga ada tergantung makanan atau minuman pola gaya hidup yang dikonsumsi sehari-hari ya, itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini untuk lemah syahwat dan juga impotensi ini sesuai pengalaman Kang Bayu yang menangani itu biasanya berapa lama prosesnya? Sampai berapa bulan sampai kembali pulih normal begitu? Betul. Nah, kalau untuk lemah syahwat biasanya kita terapkan tuh diusahakan semua pasien itu 1 kali terapi ya. Satu kali terapi sudah bisa ya? Tergantung kondisi mungkin ya? Betul. Tapi kalau memang ini nanti pasiennya begitu lumayan parah gitu biasanya 1, 2 sampai paling parahnya 3 kali. 3 kali. Gitu. Makanya nanti ada unsur terapi yang kedua, yang ketiga itu kita akan adakan member. Jadi tidak untuk pembayaran itu tidak sama. Nih sudah terapi pertama, nih saya masih kurang, kita maksimalkan. Karena kenapa? Yang lemah syahwat itu tidak sembarangan langsung terapi langsung sembuh. Karena kenapa? Banyak faktornya. Apalagi yang sudah impotensi. Kalau impotensinya umurnya udah di atas 60-70 itu kan udah spare partnya susah. Kalau udah kayak ibarat motor gitu. Nah, makanya buat kaum pria perawatan itu sangat penting. Perawatan seperti apa nih untuk kaum pria? Seperti ini, datanglah ke tempat terapi. Kalau ibarat motor kan minimal ganti oli sebulan sekali. Iya, gitu. ada tune up. Betul, tune up-nya supaya lebih gesit tarikannya lebih baik. Jadi jangan tunggu sudah parah baru nanti ngambil tindakan dengan terapi, dengan konsumsi obat-obat kuat. Nah, itu sekali lagi hindari konsumsi obat-obat kuat. Oh, itu ya. Itu karena sifatnya mungkin sementara, tapi efeknya efek nanti samping, berkepanjangan ya. Betul, karena nanti repot kan kalau mau berhubungan toko obatnya tutup gimana? Nah, repot harus nunggu dulu kan gitu. Iya. Nah, sebetulnya Kang Bayu nih seberapa besar dampak dari obat kuat apabila nih untuk kaum pria tentunya ya sebagai bahan pengetahuan juga informasi. Betul. Kalau yang terlalu sering mengkonsumsi obat kuat nanti seberapa besar pengaruh atau dampak yang dirasakan terhadap alat vitalnya? Betul. Yang pertama adalah dampaknya ketika orang sering mengkonsumsi obat kuat itu nanti ketika mau berhubungan itu harus pertama kecanduan ya obat tertentu. Misalkan 1 kali minum masih ereksi. Yang kedua ketika nanti terus-terusan dikonsumsi maka obat itu akan kebal terhadap tubuh. Jadi dia harus minumnya ditingkatkan lagi dosisnya. Gitu. Nah, efek samping yang paling parah ketika nanti terus konsumsi itu keimpoten malahan. Jadi bangun tapi kalau lama-lama dikonsumsi terus malah jadi impoten. Tidak berfungsi sama tidak berfungsi obatnya. Itu paling dia dihindari. Yang paling parah adalah takutnya ke jantung. Takutnya ke banyak kejadian kan yang berita-berita yang meninggal di atas perut, di kamar kan itu dikarenakan efek samping dari obat-obat kuat. Hindari, makanya cari pengobatan yang secara alamiah dan juga herbal. Iya, secara alamiah dan juga herbal. Kita akan ke sini nih pemirsa SMTV, di sini sudah ada display beberapa ramuan ya, obat. Kang Bayu boleh penjelasannya nih apa saja ini yang dibawa ke sini? Ya, ini di sini ada herbal untuk herbal perkasa, dia untuk fungsi pengobatan vitalitas. Nah, sifatnya ini untuk penyembuhan atau perawatan. Jadi kita ini nanti setelah pasien diterapi, kita kasih herbal ini isinya kurang lebih 50 kapsul untuk perawatan dia. Jadi setiap hari mau berhubungan mau tidak ini tetap dikonsumsi. Iya, itu jadi, untuk herbal perkasa. Herbal perkasa untuk perawatan atau untuk penyembuhan gitu. Nah, juga ada herbal untuk kesuburan kandungan ya. Kalau untuk kesuburan kandungan secara otomatis untuk perempuan yang belum memiliki momongan atau susah. Juga untuk herbal kesuburan pria juga ada di sana. Terus juga di sini ada oil perkasa. Oil perkasa. Oil perkasa ini dia untuk mendongkrak ototnya supaya lebih kencang lagi, supaya itu jadi dioles begitu ya? Dioles sama diurut supaya nanti ya minimal ya dari burung kutilang menjadi burung perkutut lah. Gitu. Itu tadi yang sempat dibilang Kang Bayu bisa memaksimalkan ukuran. Jadi ukuran itu bukan ditambah sebenarnya tapi dimaksimalkan. Kalau ditambah secara normalnya karena kita terapi itu penambahan itu 1 sampai 5 cm. Satu kali terapi 1 jam ya. Kecuali kalau ditambah itu memang langsung terasa kelihatan langsung. Kalau untuk ukuran itu 1 jam itu langsung kelihatan. Penambahan 1 sampai 5 menit tergantung kelunturan otot alat vital. Jadi setiap orang tuh hasilnya beda-beda. Gitu. Kan kalau Kang Bayu tentunya dari ras juga kan berbeda ya. Kalau kita orang Indonesia kan memang tinggi rata-rata ya segini. Gennya juga kan beda kalau dengan orang luar negeri. Untuk maksimal di
orang Indonesia rata-rata Standar mungkin ya, standar ukurannya standar ya. ukurannya. Standar ukuran untuk orang Indonesia itu kurang lebih antara 12 itu ketika ereksi. 12 cm itu termasuk standar ya. Termasuk Nanti jadi standar. di rumah silakan ukur sendiri. Ukur sendiri, tapi ketika sedang ereksi ya. Sedang ereksi tidak bukan loyonya ya. Ya. Nah, kalau misalkan Itu kurang di 12 standarnya. Betul, 12 standar. Kalau kurang misalkan hanya 8 berarti kurang standar. Biasanya pasangan juga kurang puas. Iya. Meskipun letak kepuasan itu terletak pada tahan lamanya sebenarnya. Keras, tahan lama itu fungsi utama untuk kaum pria. Kalau ukuran nomor sekian, karena kenapa? Kalau ukuran besar, panjang tapi tidak keras, tahan lama, ya juga sama pasangan tidak puas. Iya, ada memang beberapa faktor. Tapi kalau untuk yang tadi di Klinik Haji Suhendar menangani untuk memaksimalkan ukuran Mr. P. Jadi yang tadi di bawah standar bisa maksimal. Betul, bisa maksimal penambahan dalam 1 jam itu antara 1 cm maksimal itu 5 cm. 5 Jadi beda-beda hasilnya. Tergantung orangnya. Tergantung orang, tergantung kelenturan otot vital itu sendiri. Jadi kalau kita bukan ditambah tapi pilih sendiri, misalnya itu nggak mungkin. Karena kenapa? Alat vital itu sangat sensitif. Kalau misalkan ada pengobatan, contoh bukan ngejelekin ya. Kadang orang itu silakan pilih ukuran yang berapa. Disediain di situ kan. Ada yang 12, ada yang 15, ada 20. Sedangkan modal kita hanya 10 cm. Itu nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kita milih yang 25 otomatis kan, karena ada bisa itu disediain. nambahnya dari mana ya? Dari mana nambahnya disambung ya gitu. Seperti itu. Jadi secara kita berpikir secara logis saja. Iya, jadi memang memaksimalkan ukuran menambah juga tergantung kondisi si pria tersebut ya. Jadi tidak bisa langsung sembarangan untuk menambah panjang berapa senti. Nah, ini juga kalau rata-rata kalau perkembangan itu kan otot kelenturan itu juga tergantung kondisi tubuh. Mungkin kalau yang usianya di atas 50 ada yang masih lentur atau ada yang sudah tidak lentur. Betul. Itu kalau kelenturan memang dari aktivitas juga kadang berbeda. Aktivitas juga berpengaruh. Aktivitas, kalau misalkan dia kerja yang rajin olahraga gitu biasanya agak keras ototnya seperti itu. Jadi bukan menjelekkan yang udah gym ya gitu. Jadi kalau nge-gym ya silakan saja, tapi dihindari kalau misalkan merasa ada penyusutan di Mr. P-nya, silakan bisa konsultasikan. Karena kenapa ya? Takutnya pengaruh terhadap pasangan seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen lebih maksimal, datang ke Klinik Haji Suhendar supaya lebih maksimal lagi. Iya. Nah, ini kalau banyak kejadian juga tadi berkaitan kalau yang nge-gym, rajin olahraga, apalagi yang olahraganya angkat berat, itu kan suka ada istilah kalau di Sunda turun bro ya, hernia. Itu bisa ditangani juga. Bisa hernia juga, karena kenapa kita adakan juga terapi hernia? Karena kalau orang menderita hernia atau turun bro, itu fungsi vitalitas akan menurun juga. Karena sakit saat melakukan hubungan. Gitu. Karena hernia itu kan usus yang turun ke buah jakarnya atau kantongnya itu ya. Makanya ke testis itu nanti akan membesar. Jadi testisnya bukan membesar tapi kantongnya, karena usus turun ke bawah. Harus diterapi, nanti kita juga ada. Ada juga. Ada. Nah, untuk Anda juga nih pemirsa SMTV yang saat ini mungkin sedang merasakan, terutama kaum pria, ada beberapa keluhan yang tadi disampaikan oleh Kang Bayu, ejakulasi dini, kemudian lemah syahwat, impoten, dan untuk hernia juga bisa ditangani. Ada satu lagi nih Kang Bayu, kalau berbicara mengenai keluhan pria ada lagi prostat. Nah, prostat, betul. Itu juga sama, ada bisa ditangani. Ya, prostat ada juga penanganan, karena prostat di sini ketika sudah menderita laki-laki itu, karena fungsi vitalitas juga selain menurun, nanti kan kualitas sperma juga tidak ada kalau ada prostat. Jadi tidak keluar dia. Tidak keluar. Gitu. Makanya kalau rata-rata itu usia yang sudah sepuh biasanya. Kalau prostat itu udah rata-rata pasti usia yang sepuh gitu ya. Makanya nanti sebelum ada merasakan atau ada gejala, silakan bisa datang ke tempat kita. Gitu, biar nanti didongkrak lagi, karena laki-laki itu kalau sudah tua ya mereka yang inginkan adalah kepuasan secara batinnya juga gitu. Nanti misalnya kerja capek-capek tapi kalau fungsi vitalitas turun juga sama, tidak ada kebahagiaan. Kan suka ada istilah nih pemirsa SMTV, kalau perempuan itu kan ada menopause ya. Sementara di laki-laki ada istilah tidak. Nah, akan kita kupas, akan kita tanya ke Kang Bayu saat lagi. Jangan kemana-mana, masih di Dialog Kesehatan bersama Klinik Haji Suhendar. Gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual. Masalah gangguan seksual atau lebih dikenal dengan disfungsi seksual sangat meresahkan para pria. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa merasakan hubungan seksual yang lebih bergairah dan juga lebih memuaskan dengan pasangannya. Selain itu, para pria juga merasa rendah diri dan malu karena mereka jadi kurang maksimal di depan pasangan mereka. Saya Haji Suhendar. Alhamdulillah kami telah mendirikan Klinik Haji Suhendar sejak 1970, dulu dari keturunan Bapak, dari kakek Bapak ya. Sampai sekarang itu anak Bapak yang jadi terapis. Haji Suhendar terbukti mampu menuntaskan masalah pasutri.
Ingin perkasa dan tahan lama? Datang saja ke Klinik Haji Suhendar. Beliau berpengalaman puluhan tahun sejak 1970. Ramuan khusus Haji Suhendar diracik khusus dari bahan herbal pilihan dengan komposisi dan racikan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pasien di Klinik Haji Suhendar. Murni dari bahan alami, aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi dalam dialog kesehatan bersama Klinik Haji Suhendar. Tentunya kita masih bersama dengan Kang Bayu Suhendar yang memang keturunan asli ya dari Pak Haji Suhendar. Klinik Haji Suhendar menangani beberapa permasalahan kaitan dengan permasalahan atau gangguan kesehatan organ vital pada pria. Jadi untuk Anda nih yang saat ini mungkin sedang merasakan ada gejala atau sesuatu yang berbeda dirasakan terhadap organ vital, bisa langsung menghubungi Klinik Haji Suhendar. Alamatnya tertera ya, untuk nomor telepon juga bisa dihubungi. Alamat praktek Klinik Haji Suhendar ada yang di Panjilikan, Bandung, kemudian Cimahi dan juga Ketapang. Kang Bayu nih, kalau berbicara mengenai tadi permasalahan kejantanan ini, setiap orang yang mengenal diri kita sendiri, tentunya kita sendiri ya, ketika kita merasakan ada sesuatu gejala yang berbeda, ini harus segera. Cuman permasalahannya ini karena sensitif, ada perasaan malu biasanya ya. Betul. Itu mungkin ada yang mau disampaikan juga Kang Bayu untuk pemirsa SMTV nih yang saat ini mungkin ada merasa keluhan, tetapi juga kan kalau curhat ke orang lain ya ini kan sifatnya privacy begitu. Seperti apa nih Kang Bayu yang bisa dibagikan tipsnya? Betul, banyak sekali itu kendalanya laki-laki itu malu gitu. Karena kenapa? Kalau yang namanya vitalitas ini, pertama kalau cerita ke sembarangan orang itu malah jadi aib. Wah, ketahuan nih, cepet keluar dan sebagainya. Makanya kita ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu bisa datang langsung, bisa telepon langsung ataupun WA ya. Ada nomor telepon itu, Kak, saya keluhannya seperti ini, seperti ini. Nanti kita akan jawab. Ada jaminan kerahasiaan pasien. Betul. Ya? Rahasia sangat-sangat kita jaga karena pasien itu, semua pasien itu nanti di buku khusus ada untuk rahasia, pokoknya terjamin gitu. Jadi tidak sembarangan orang itu kita bongkar bagaimana. Pokoknya datang ke tempat itu, privacy sangat kita utamakan. Privacy sangat diutamakan ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah sungkan bagaimana, karena kita memang tempatnya. Gitu. Jadi nggak bakalan salah sasaran nih cerita takutnya gimana, bagaimana gitu. Nah ini datang ke tempat kita ataupun konsultasi dulu. Ini takutnya kan kadang orang nggak tahu nih, saya itu ejakulasi atau impoten. Jadi gitu. ada tahap sesi. Betul, supaya lebih tahu nanti bisa konsultasi, bisa tuh cek juga di YouTube kita di Klinik Haji Suhendar Bandung, cara pengobatannya seperti apa, metode pengobatan seperti apa, ada di situ juga gitu. Iya, dan tadi sudah disampaikan ya kalau cara pengobatan tadi dengan terapi, totok, ada juga menggunakan ramuan. Metodenya tadi dijelaskan juga oleh Kang Bayu. Nah Kang Bayu, kalau permasalahan pasutri ini kan pasangan suami istri, contohnya yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan, misal. Kan itu jadi timbul suudon satu sama lain. Di kamu apa di saya? Kan gitu. Nah itu untuk terapi takutnya kan ada suudon, kemandulan dan sebagainya. Nah ini kalau untuk di Klinik Haji Suhendar untuk pasutri yang sudah lama menikah belum punya anak seperti apa? Ya memang kita ada promil ya, program hamil itu yang bagusnya diwajibkan tuh di ataupun karena kalau kita nanti ketahuan ini apakah istrinya, apakah suaminya. Kalau untuk istrinya juga ada terapis untuk perempuannya. Jadi supaya lebih leluasa. Kalau untuk perempuan kan kalau diterapi sama perempuan kan lebih enak gitu. Jadi ada terapis perempuan juga. Ada terapis perempuan untuk khusus untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki kita juga ada terapisnya, sama juga saya sendiri. Nanti kita terapi. Jadi supaya ketahuan ini nggak sirik-sirikan. Tadi kan siapa nih yang salah? Lebih bagusnya datang berdua. Takut ada suudon ya. Betul, apalagi mungkin nikah sama yang udah punya anak. Misalkan laki-laki bujangan, perempuannya janda tapi bawa anak, tapi belum dikaruniai kan pasti timbulkan shock. Yang kemarin aja dapat berarti saya nih kayak gitu. Itu jadi itu datang ada depresi juga. Betul, ada depresi juga karena ya tadi pertama juga ada faktor malu juga ke situ, mau konsultasi ke siapa. Jadi sekali lagi dihindari malu, karena kalau di jalan kan malu bertanya sesat di jalan kan ya gitu. Kalau untuk masalah hubungan suami istri itu malu bertanya sesat di ranjang nanti. Sesat di ranjang mana yang saya masukin, nanti kan repot seperti itu. Ya, ini masalah kesehatan terutama organ reproduksi ini menjadi yang serius, tetapi juga salah satu permasalahan yang kalau dibahas juga ini semua juga tertarik ya. Karena mungkin bisa dibilang kalau untuk sekolah
tidak ada sekolahnya ya. Betul, tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya, jadi apapun itu tentunya kita ingin mempersembahkan yang terbaik ya untuk pasangan, apalagi nih untuk kaum pria. Betul, begitu. betul. Apalagi kalau istilahnya tadi sesaat sebelum jeda sempat saya singgung nih, kalau di perempuan kan untuk usia tertentu ada istilah menopause. Iya. Nah kalau di laki-laki sebetulnya ada tidak? Kan kita sering dengar juga karena kita di media ini suka ada berita-berita Betul, kakek 80 tahun menikah dengan gadis. Nah berarti kan dari Iya. segi vitalitas itu si kakek ternyata mungkin mampu. Betul. begitu. Jadi kalau untuk kaum pria memang tidak ada fase-fase seperti itu. Tidak ada Misalkan ya? fase menopause. Selagi fungsi vitalitasnya dia bangun, usia berapapun dia akan terus bergairah. Gitu, usia 70 bahkan lebih gairah. Kecuali memang fungsi vitalitasnya turun. Tidak atau impoten tidak bangun sama sekali, otomatis tidak akan ada gairah. Karena kenapa? Adapun gairah kan tidak berfungsi. Iya. Makanya banyak kejadian istilahnya kakek-kakek menikah lagi. Karena itu fungsi vitalitasnya bagus. Beda dengan perempuan kalau di usia udah menopause kan beda dari gairah lain sebagainya. Nah kalau laki-laki semakin tua semakin menjadi. Semakin tua semakin menjadi. Permasalahannya Kang Bayu nih ya, tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. Tapi tidak bisa dipungkiri semakin tua itu kan banyak sekali keluhan-keluhan penyakit. Betul, Salah betul. satunya diabetes. Nah itu cara menanggulanginya seperti apa kalau di klinik Haji Suhendar? Apakah disembuhkan dulu diabetesnya Ya, atau ya. langsung ke terapi itu? Betul. Kalau keluhan pasien misalkan lemah syahwat atau impoten disebabkan karena penyakit diabetes, Ya. kita fokuskan dulu untuk diabetesnya ini. Harus sembuh dulu ya. Betul. Karena kenapa? Kalau diabetesnya sudah bagus, secara otomatis fungsi vitalitasnya dia akan ikut bagus. Apalagi setelah terapi diabetes sudah bagus, nanti terapi kejantanan lebih jos lagi, lebih bagus lagi. Seperti itu. Iya. Untuk terapi kejantanan tadi ada beberapa kategori, Kang Bayu apa saja? Untuk ejakulasi dini keluarnya, ejakulasi dini cepat keluar ataupun lemah syahwat, dia tidak bergairah ataupun kurang bangunnya, impotensi. Yang ketiga, yang keempatnya adalah untuk memaksimalkan ukuran. Untuk memaksimalkan ukuran. Betul. Jadi selain tadi untuk terapi kejantanan bisa juga menangani permasalahan kesehatan kayak tadi Ya, hernia, diabetes, juga masalah prostat kesuburan. ya tadi bisa. Kalaupun nanti punya penyakit yang lain, insya Allah yang penting datang, kita nanti akan tangani. Ya, jadi sebelumnya jangan takut, jangan malu bertanya nanti sesat di ranjang. Sesat di ranjang kalau untuk kejantanan ya. Iya. Nah, Gitu. ini juga tadi banyak sekali tentunya ramuan yang diberikan. Nah, ini kalau ramuan-ramuan yang ada di sini, Kang Bayu, apakah ini diperjualbelikan secara bebas untuk Betul. pasien? Apakah harus pasien berobat dulu baru dapat analisa nih Ya, obatnya ini, betul. begitu? Jadi ini ramuan memang khusus kita racik untuk pasien, jadi tidak dijual bebas ya. Tidak Misalnya dijual di toko bebas anu ya? nggak ada, hanya ada di tempat kita. Jadi kalau pasien menginginkan mungkin bisa datang konsultasi dulu ataupun via telepon dulu. Saya mau ramuannya saja. Nanti kita tahu dulu keluhannya apa, baru kita racikan ramuan mana yang cocok untuk keluhan tersebut. Iya, jadi Gitu. tidak bisa ada saya mah ini mau beli obatnya aja, itu tidak bisa ya, harus ada Betul, analisa sebenarnya dulu. bisa, cuma nanti via konsultasi dulu supaya lebih ketahuan. Jadi nggak sembarang nih, takutnya keluhannya nggak keluhannya yang lain, tapi dikasihnya ramuannya obat nggak ini sesuai ya. nggak sesuai, malah tadi hasilnya tidak bagus. Jadi Nah, silakan konsultasi dulu. konsultasi dulu. Kang Bayu, boleh kita tahu ini kalau ramuannya meracik sendiri atau Betul. bagaimana? Kalau ramuan memang ini resepnya dari bapak ya, turun temurun. Nah kita racik sendiri gitu dari bahan-bahannya Jadi alami. herbal ya? Herbal sekali. Cuman memang udah kita kemas dalam bentuk kapsul. Kalau Ya. tahun 90-an ke sana bapak dulu masih godogan, masih dalam bentuk serbuk. Jadi Karena bentuk rempah. rempah-rempah gitu ya. Jadi kalau Iya. misalkan mau berhubungan atau misalnya mau perawatan harus nyeduh dulu. Kan repot kan. Kalau ini lebih praktis Kalau ya. sekarang kita buat praktis, kita kemas dalam bentuk kapsul, tapi kapsulnya juga ini higienis, herbal juga, jadi aman buat kesehatan juga. Aman Seperti buat itu. kesehatan. Sejauh ini Kang Bayu bercerita mengenai pengalaman. Kang Bayu kan sudah dari 2000 ya, berarti sudah Ya. 22 tahun. 22 tahun. Dari rentang waktu 22 tahun ada pengalaman menangani pasien dengan keluhan tentu yang cukup parah apa? Betul. Yang cukup parah itu ada komplikasi. Ada diabetes, ada hernia, ada juga penyakit jantungnya. Dan juga nih di usianya, kalau misalkan usia masih 40 atau 50, kita masih gampang menanganinya. Iya. Jadi saraf-saraf reproduksi dan sebagainya masih menunjang untuk Masih terapi menunjang. gitu. Nah, itu yang paling parah sekali, bisa 3 kali terapi itu. 3 kali. Jadi untuk pasien jangan sekali mengambil terapi yang harus instan. Kadang-kadang orang ini dijamin sembuh nggak sekali terapi, Oh, seperti itu. iya. Jadi harus kita tahu dulu permasalahannya apa dulu, ini penyebabnya
apa dulu, karena kalau yang instan-instan itu hati-hati, sangat berbahaya. Contoh misalkan masih langsung gerem, contohnya minum obat kuat kan, memang sekali konsumsi kuat, tapi besoknya kalau nggak konsumsi kan, nah seperti itu. Jadi kita walaupun pelan pengobatannya, tapi untuk penyembuhannya bagus. Karena kita buat penyembuhan, bukan untuk ketergantungan atau efek sesaat. Iya, kalau untuk ramuan herbal sendiri berarti tidak ada ketergantungan ya? Tidak ada ketergantungan herbal. Tidak ada efek samping juga? Tidak ada efek samping, adanya nanti efek depan. Adanya efek depan. Efek depannya pertama. Nama ke depan gitu ya. Nama ke depan. Nah, ini memang luar biasa ya pemirsa SMTV. Jadi untuk Anda pemirsa SMTV jangan ragu, jangan ada perasaan malu. Nah, bisa langsung tadi kalau Kang Bayu bilang ada sesi curhat dulu ya, konsultasi terlebih dahulu, nanti ramuan yang diberikan atau terapi itu nanti sesuai dengan analisa dari Kang Bayu. Betul. Seperti apa keluhannya. Dan untuk kaum pasutri yang terindikasi mungkin ya belum memiliki momongan sudah lama. Nah, ini daripada ada perasaan tidak enak satu sama lain, nah ada baiknya kalau untuk pasangan pasutri juga ditangani bersama ya, datang bersama, karena di Klinik Haji Suhendar juga ada terapis perempuannya. Jadi untuk kaum perempuan juga tidak usah ragu ya, tidak usah minder. Jadi ada beberapa penanganan. Nah, kalau untuk yang tadi program hamil itu berapa lama Kang Bayu biasanya? Betul. Jadi kita nanti cek dulu, kalau sudah dicek di tempat ini gejalanya apa, pengaruhnya apa, nanti baru ketahuan ini harus berapa lama. Terus nanti kita sediakan paketan herbal ini dikonsumsi untuk 1 bulan, biasanya seperti itu. Jadi paling terdekat itu 1 bulan untuk paketan herbal. Jadi supaya ketahuan nanti hasilnya juga maksimal. Iya, jadi gitu. Yang ada keluhannya di prianya apa di wanitanya? Betul, baru nanti kita gempur semua. Kalau dari pria memang harus kita kesuburan prianya kita dongkrak. Kita dongkrak. Kalau perempuan nggak didongkrak nanti ya. Ya, dan tadi pemirsa SMTV juga kita sudah banyak sekali berbincang beberapa permasalahan kesehatan atau terapi kejantanan yang bisa ditangani di Klinik Haji Suhendar. Nah, ada juga nih dari tadi mungkin pemirsa yang sudah menyimak penasaran berapa sih biayanya. Nah, akan kita tanya sesaat lagi ya ke Kang Bayu. Jangan kemana-mana, masih di Dialog Kesehatan bersama Klinik Haji Suhendar. Gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual. Masalah gangguan seksual atau lebih dikenal dengan disfungsi seksual sangat meresahkan para pria. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa merasakan hubungan seksual yang lebih bergairah dan juga lebih memuaskan dengan pasangannya. Selain itu, para pria juga merasa rendah diri dan malu karena mereka jadi kurang maksimal di depan pasangan mereka. Saya Haji Suhendar. Alhamdulillah kami telah mendirikan Klinik Haji Suhendar sejak 1970, dulu dari keturunan Bapak, dari kakek Bapak ya. Sampai sekarang itu anak Bapak yang jadi terapis. Haji Suhendar terbukti mampu menuntaskan masalah pasutri. Ingin perkasa dan tahan lama? Datang saja ke Klinik Haji Suhendar. Beliau berpengalaman puluhan tahun, sejak 1970. Ramuan khusus Haji Suhendar diracik khusus dari bahan herbal pilihan dengan komposisi dan racikan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pasien di Klinik Haji Suhendar. Murni dari bahan alami, aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih bersama Dialog Kesehatan dengan Klinik Haji Suhendar yang sudah terpercaya dari tahun 1970. Dah bersama saya sekarang sudah ada nih Kang Bayu yang dari tadi sudah bersemangat sekali ya. Bersemangat tentunya memberikan motivasi nih ya. Betul. Jadi kalau zaman sekarang sudah jangan dianggap bahwa namanya vitalisasi sesuatu yang tabu. Iya, betul. Apaan sih ngobrolin yang gituan gitu kan. Nah, sebenarnya ini sangat penting sekali fungsi vitalitas ini untuk kaum pria, terutama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan ataupun bagaimana, seperti itu. Iya. Nah, Kang Bayu kan tadi sudah dijelaskan juga untuk metode pengobatan ya dari Klinik Haji Suhendar. Ini kalau yang dimaksimalkan ya, apakah per datang atau ada per paket misalkan untuk yang secara umum? Ya, betul. Kita paketan diri kita itu ada 3 paket. Pertama untuk terapi ejakulasi dini, ini paket pertama. Paket itu pertama. Nanti dikasih ramuan herbal juga
sama. Yang kedua ada terapi untuk lemah syahwat itu ataupun impotensi, dikasih herbalnya double, nanti ada terapi untuk herbalnya untuk herbal lemah syahwat sama herbal yang tadi yang ke situ yang untuk mendongkrak stamina yang super nanti dikasihnya. Yang super, ya. Yang ketiga adalah paket komplit yang tadi, paket yang disebut dengan paket pasar kelam, paket panjang, besar, keras dan tahan lama, itu lebih praktis sekali. Jadi dalam satu kali paket ini penanganan semua termasuk ejakulasi dininya, lemah syahwatnya, impotensinya termasuk ditangani, plus bonus nanti untuk dimaksimalkan ukuran. Oh, jadi itu ya paket yang plus-plusnya. Yang plus-plusnya di situ. Jadi saya sarankan kalau punya keluhan ejakulasi dini aja juga bagusan ngambil paket. Iya, jadi biar sekalian ya. Biar sekalian, jadi semuanya ditangani. Hasilnya pun maksimal. Hasilnya maksimal. Nah, betul. itu Kang Bayu per paketnya juga ini berapa nih pemirsa SMTV kan tentunya ini harus merogoh kocek yang sesuai begitu. Betul. Nah, kalau untuk masalah kisaran harga nanti kan itu biasa langsung telepon aja ya biar jadi nanti seperti apa biayanya, saya punya begini begitu ataupun harganya sekian, nanti bisa kalau masalah harga bisa dinego lah seperti itu. Bisa ya. dinego. Yang tapi terpenting niat terjangkau ya. terjangkau, insya Allah terjangkau. Kalau misalkan ini agak mahal atau bagaimana, yang penting datang dulu, kita akan nanti kasih juga resep-resep ataupun ramuan yang khusus ataupun paket yang khusus buat yang istilahnya terbentur masalah administrasi. Jadi jangan takut, biayanya sekian nih, mahal banget atau bagaimana, belum punya. Yang penting datang dulu ataupun berobat dulu, nanti kita ada solusi-solusi terbaik. Ada solusi terbaik. Betul. Jadi untuk nanti pemirsa SMTV yang saat ini bertanya biaya kesehatan ya tadi. Itu satu paket itu sudah seperti itu, cuman tergantung dari keluhan si pasiennya. Kalau ejakulasi dini saja kita kasih ramuannya satu, seperti herbal perkasa aja seperti itu. Iya. Nah, ini juga mungkin penasaran nih juga nih untuk para kaum pria, karena kan kaum pria itu identik percaya diri kalau mempunyai yang ukuran Mr. P yang besar. Nah, itu. Nah, kalau Kang Bayu sendiri nih sebetulnya untuk kaum pria kan tadi tergantung vitalitas badannya sendiri ya, karena tidak bisa memaksakan. Dari sekian kasus mungkin yang pernah ditangani untuk maksimal ukuran Mr. P paling besar panjang berapa senti? Oh gitu ya. Jadi paling kalau memang kita sudah kasihkan standar, jadi kalau untuk pasien itu mau modalnya, misal modalnya 10 cm sebelum terapi. Nah itu kita terapi itu, satu kali terapi itu nambahnya bisa antara 1, 2 sampai maksimal 5. Kalau ototnya maksimal itu bisa sekaligus 5. Misalnya 10 berarti jadi 15 dong, seperti itu. Atau enggak misalnya dari 10 hanya nambahnya 2, nah saat itu nambahnya 2 cm. Tapi bukan berarti ketika nanti mau terapi lagi itu masih kita bisa maksimalkan. Bisa maksimal. Betul, jadi tidak bisa semata-mata nih orang nih mau terapi, saya atau bawa contoh temennya sendiri karena temennya mungkin gede ya. Kang nih saya pengennya kayak ini. Tapi beda tapi pas dilihat modalnya hanya 9 cm, dari mana nambahnya? Dari mana nambahnya? Yang penting nanti terapinya dari burung pipit lah, minimal menjadi burung kutilang lah gitu. Nggak mungkin nggak punya burung. Kalau dari burung pipit nggak mungkin menjadi burung Garuda, jauh sekali seperti itu. Atau belut jadi naga, nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Nah itu Kang Bayu, kalau tadi kan yang dibicarakan panjang ya. Kalau untuk diameter sendiri berubah tidak? Kalau diameter juga berubah, cuman mengikuti hasil dari panjangnya. Contoh tadi nambah panjangnya 1 cm, biasanya setengah dari panjangnya itu besarnya akan ada nambah 1 cm, berarti setengahnya lah kurang lebih 0,5 cm, besarnya juga nambah. Ya itu gitu. Dari ukuran diameter. Nah kalau nanti ukuran Mr. P sudah dimaksimalkan ketika ereksi, nah apabila nanti pas si burungnya sedang tidur itu terlihat juga? Terlihat. Beda sama burung yang sebelum terapi. Gitu. Jadi lebih nanti lebih besar sebelum terapi. Tidurnya, bangunnya seperti itu. Jadi bukan hanya dilihat dari ereksi ataupun bangunnya, ketika sudah terapi berbeda. Jadi ketika matinya juga atau belum bangun juga kalau sudah terapi kelihatan bedanya. Kelihatan bedanya. Mungkin Kang Bayu ada tips-tips nih yang mau diberikan khususnya untuk para kaum Adam kaitan dengan masalah kejantanan ini. Ya untuk tipsnya sebenarnya mudah sih, jaga pola makan yang baik, yang teratur, banyak mengandung makanan-makanan yang mengandung protein kalau untuk kaum pria ya. Terus juga bantu olahraganya nggak usah berat-berat, kita rutinitas apakah jogging ataupun pakai sepedahan itu juga bagus. Dan juga kalau untuk kaum pria jangan terlalu banyak melakukan jurus 51 atau onani ya, dihindari, jangan terlalu banyak karena kenapa? Kalau masih bujangan sering melakukan itu nanti kan sayang, itu ada calon presiden di situ dibuang. Calon dokter kebuang. Calon dokter dibuang. Jadi lebih baik perawatannya minimal
maksimal dihindari yang namanya onani ataupun yang pola yang tidak sehat untuk kaum pria. Karena kenapa nanti kalau udah mengalami keluhan-keluhan vitalitas kan repot. Sayang. Repot. Iya. Ini operator di sini masih ini kru-kru Masih bujangan-bujangan ya. Dihindari, jangan terlalu banyak onani ya. Nah, memang pemirsa SMTV ini banyak hal juga yang kita peroleh informasi. Ini berbagi pengetahuan Betul, juga, betul, Kang Bayu betul. ya. Jadi jangan tabu, jangan sungkan. Nah, begitu Anda rasakan ada sesuatu yang dirasa berbeda, begitu kok saya begini, begitu ya, Ya. itu segera langsung konsultasikan. Betul. Jangan menunggu sampai parah ya. Betul, Kang jangan Bayu, menunggu ya. sampai parah karena kebiasaan orang-orang kita udah parah baru berobat. Iya. Nanti kalau udah cerai baru berobat, kan repot. Jadi karena yang namanya perempuan itu kan memang memerlukan tenaga ekstra untuk berhubungan meskipun dia tidak berbicara langsung, tidak to the point. Kadang-kadang yang Iya. takutnya itu curhat ke temennya gitu. Gini kan repot. Makanya usahakan yang terbaik buat pasangan suami istri. Iya, usahakan yang terbaik. Dan kalau tadi ciri-ciri mungkin kejantanan yang secara real, apakah nanti dari kualitas sperma Ya. itu kan berbeda juga mungkin? Berbeda, betul. Kalau kualitas sperma biasanya kalau kualitasnya yang bagus, dia Ya. selain kental, selain volumenya banyak, itu ada semburannya yang bisa dirasakan oleh pasangan. Meskipun tidak dilihat. Kalau semburannya bagus, misalnya nendang banget, berarti itu kan Ya. masih bagus. Kalau hanya perasaan ini udah keluar tapi kayak meleleh, nah itu berarti kan kurang untuk kualitas spermanya. Nah, itu juga itu. nanti akan ada Pengaruh terhadap kesuburan, harus pengaruh- terapi nanti kesuburan juga. terapi kesuburan. Nah, ini juga mungkin Kang Bayu sudah tidak ini lagi mungkin. Betul, karena kalau dihitung dari tahun 2000 mungkin ada 1000 lebih lah pegang burung. Dari berbagai jenis burung ya. berbagai jenis burung. Jadi sudah tidak sungkan lagi Tidak sungkan ya. lagi, betul. Karena langsung berhadapan di ruang praktek, itu ruangan tertutup, langsung nanti sama pasiennya berhadapan dengan Mr. P-nya. Oh iya kan Kang Bayu gini ya, kalau Kang Bayu kan istilahnya karena sudah banyak pasien yang Betul, datang kan betul. tadi lebih dari 1000. Sementara kan kalau untuk pribadi masing-masing orang nggak mungkin kita ngintip yang satu Ya, gitu. betul. Nah sebetulnya dari secara umum nih ciri-ciri Mr. P yang sehat tuh yang bagaimana? Yang sehat memang yang dirasakan ya itu tadi si orangnya sendiri sama pasangan yang mengeluhkan. Kalau misalkan yang sehat Kalau dari fisik faktor mah fisik, tidak. kalau fisik tidak pengaruh. Kadang-kadang orang dilihat nih kayaknya orangnya kecil, tapi Mr. P-nya kayaknya kecil, enggak juga karena berbeda. Oh ada di juga dalam. yang betul. badannya kecil tapi Mr. P-nya Betul, besar ya? kecuali memang dari gen-gen luar kayak misalkan dari Eropa gitu pasti otomatis agak besar. Kecuali karena kita kan standar Asia lah, orang-orang Yeah. Asia nggak mungkin jadi orang Eropa gitu kan. Gitu. Yang terpenting yaitu jaga kesehatannya itu supaya lebih maksimal lagi untuk vitalitasnya. Vitalitasnya. Jangan tunggu sudah parah, bro. Gitu. Nah, untuk Anda juga nih pemirsa SMTV yang mau langsung berkonsultasi, boleh menghubungi nomor telepon dulu ya. Betul. Kang Bayu, nomor telepon ada nih di bawah sini dan juga alamatnya bisa dicatat atau lebih mudah mungkin difoto saja ya. Jadi untuk Anda yang mau datang langsung ke Klinik Haji Suhendar, ini harus daftar dulu atau langsung saja? Langsung datang atau daftar juga boleh. Daftar juga Gitu. boleh Takut ya. kadang-kadang kan yang takutnya antri gitu nggak mau antri, nah itu bisa daftar dulu. Ya, untuk bukanya nih. Betul, kita buka setiap hari Setiap hari ya? Dari jam Hari libur buka hari juga? libur kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Kalau misalkan ternyata nih pulang kerjanya lebih dari jam 7 malam, silahkan nanti temu janji dulu. Bikin janji dulu, saya bisa jam 8 dulu dan sebagainya. Oh iya, Betul. ini kan yang nonton SMTV tidak hanya orang Sumedang, Iya, ada juga betul. orang Majalengka. Nah, kaitan dengan domisili yang jarak juga bisa diperhitungkan. Bisa diperhitungkan dan Nah. juga jangan melihat wah ini ternyata jauh. Kalau misalnya daripada repot keluhan vitalitasnya gitu kan, lebih baik datang ke tempat. Iya, dan jangan sembarangan curhat lah intinya Betul, mah itu. malah jadi aib nanti ya. Ya, jangan sembarangan curhat, tetapi harus benar-benar ke orang yang tepat agar manfaat juga yang dirasakan tepat juga ya, karena ini harus tepat sasaran, Betul, harus tepat sasaran. gercep ya. Harus tembakannya jelas. Harus gerak cepat. Mungkin terakhir saja Kang Bayu nih, karena waktu juga nih pemirsa SMTV sebetulnya obrolan kita masih Betul. banyak ya. Iya. Dan untuk Anda yang penasaran bisa datang langsung ke Klinik Haji Suhendar atau mau daftar dulu, nomor teleponnya bisa langsung dihubungi. Mungkin ada himbauan dari Kang Bayu atau pesan yang mau disampaikan nih untuk pemirsa SMTV kaitan dengan masalah kejantanan ini. Baik, buat SMTP, panggilannya apa sih buat ini? Pamirsa. Oh, pemirsa SMTP ya. Jadi kalau untuk yang memiliki fungsi vitalitas ataupun keluhan-keluhan kejantanan, jadi pertama tadi jangan salah konsultasi. Yang kedua, carilah pengobatan yang secara rasional yang bisa mengobati vitalitas. Jangan cari pengobatan yang instan ataupun contoh ingin memaksimalkan ukuran tapi dengan cara disuntik, itu hindari. Jangan sampai pernah merasa disuntik gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi cari pengobatan yang secara alamiah yang
yang masuk rasio ataupun akal sehat, dan juga cari secara pengobatan secara langsung real nanti pengobatannya gitu. Contohnya di pengobatan Haji Suhendar, dalam terapi 1 jam itu bisa dilihat langsung hasilnya permanen dan bisa memberikan garansi ketika terapi untuk ukuran Mr. P panjang besar dalam 1 jam tidak berubah sama sekali atau masih nol, kita batalkan gratis untuk pengobatannya. Gratis untuk pengobatannya. Nah, itu kalau yang belum. Kalau yang sudah nih. Yang sudah ya tinggal nanti biaya member lebih murah lagi. Oh, jadi ada maintenance, ada pemeliharaan. Betul. Ya. Ya. Kalau yang terlanjur, mungkin yang terlanjur tadi sudah mengkonsumsi obat kuat, kemudian juga yang sudah terlanjur disuntik, apakah bisa direparasi? Betul. Begitu? Nanti minimal kita lakukan pengobatan untuk fungsinya, karena biasanya kalau pernah disuntik itu fungsinya akan menurun. Makanya nanti kita saraf-sarafnya kita perbaiki, karena kalau mau dihilangkan suntikannya biasanya di dokter itu dioperasi. Kalau kita nanti fungsinya penting bekas itu kita baguskan. Iya, jadi tidak hanya menangani yang sebelum, sesudah, tetapi bahkan yang sudah terlanjur pun bisa diatasi ya segala permasalahan mengenai seksual, terutama khusus untuk kaum pria di klinik Haji Suhendar. Jadi untuk akang-akang nih pemirsa SMTV semua boleh datang langsung ke klinik Haji Suhendar atau bisa daftar, nomor telepon juga ada tercantum di bawah ini. Terima kasih Kang Bayu ya atas perbincangannya, ini luar biasa informasi dan pengetahuan yang diperoleh juga untuk kita semua, dan semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa SMTV, dan jangan ragu-ragu bagi yang tadi mempunyai keluhan atau masalah pada organ reproduksi, pada alat vital kaum pria, silakan bisa datang langsung ke klinik Haji Suhendar. Alamatnya ada di sini. Saya Bintu Vina undur pamit, dan juga Kang Bayu, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.